Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa ibadah ini semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Mari lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, lewat pujian yang sudah dinaikkan, kita mau merayakan Yesus. Dia telah mati bagi saya dan saudara, dia hidup dan dia bangkit. Oleh sebab itu tema hari ini yang saya sampaikan adalah sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita mau lihat ayatnya di dalam Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Terima kasih buat kepercayaan dari Bapak dan Ibu Gembala untuk kami boleh nyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua dan kita pulang bawa berkat. Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, karena bagiku, ya ini Paulus dia katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, luar biasa saudara. Kita boleh melihat hal ini satu pernyataan daripada Rasul Paulus yang luar biasa. Dia boleh katakan kalau kita ringkas, sekali Yesus tetap Yesus. Biarlah pada pagi hari ini saudara dan saya pun mengambil sikap demikian. Bahwa GPDI Mahanaim memiliki satu keyakinan pengakuan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Nah saudara, kita akan melihat tentang pendahuluan dulu. Tentang pendahuluan daripada Rasul Paulus ini. Tentang dalam surat kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus dia menyampaikan pemikiran dan yang mendalam tentang arti hidup dan kematiannya. Jadi di dalam kitab Filipi ini, saudara, Rasul Paulus dia menjelaskan pemikirannya yang sangat dalam tentang arti hidup dan juga arti kematian. Dalam ayat ini ia juga menekankan bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang dia jabarkan dalam kitab kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita akan melihat siapakah Paulus. Saya baca dari sejarahnya saudara, saya lihat ya sedikit sebagian daripada siapakah Paulus ini. Namanya adalah Saulus. Dan ketika itu sebelum dia percaya kepada Yesus, dia sebelum bertobat dia lebih dipanggil dengan panggilan Saulus, kemudian berubah dipanggil setelah dia percaya memakai nama Paulus. Itu saudara bisa lihat juga di Kisah 13 ayat 9 dikatakan Saulus yang disebut juga Paulus. Dia lahir di Tarsus saudara sekitar 5 Masehi. Dia bangsa Yahudi dari suku Benyamin. Dia seorang Farisi di bawah bimbingan Gamaliel. Jadi dia belajar, gurunya adalah Gamaliel. Dia seorang Farisi yang fanatik luar biasa saudara. Nah profesi dia sebelum menjadi rasul adalah seorang Farisi yang fanatik dan penganiaya orang-orang Kristen. Jadi profesi dia sebelum jadi rasul ya saudara, dia seorang Farisi yang fanatik dan penganiaya orang-orang percaya kepada Yesus. Pengalaman penginjilan, pengalaman konversi atau perubahan yang dialami yang secara dramatis di jalan Damsyik. Jadi di mana dia di jalan Damsyik ini ketika akan pergi dan melalui jalan Damsyik ini di mana dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Inilah pengalaman dia, pengalaman penginjilannya. Mengapa dia bisa jadi seorang penginjil? Karena dia bertemu secara langsung dengan Yesus ketika di jalan Damsyik ini saudara. Dan dia wafat sekitar tahun 64 sampai dengan 67 Masehi. Ya, dia dan kalau kita lihat juga pelayanan dan perjalanannya setelah perubahannya ini Paulus menjadi seorang penginjil yang sangat produktif melakukan perjalanan misi ke berbagai kota di Mediterania dan menulis sejumlah surat-surat yang kemudian menjadi bagian dari perjanjian baru dan
dalam Alkitab. Ya, ini sedikit sejarahnya yang saya baca, ya, saya bagikan kepada saudara, dan hari ini kita boleh melihat bahwa dia pun wafat, meninggal, ya, kemudian kita boleh melihat tetapi rohnya, pengajarannya, apa yang dia ajari itu tidak mati. Amin. Tetapi lewat firman Tuhan, lewat surat yang dia tulis, kita boleh belajar bagaimana dia mengambil satu komitmen yang luar biasa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bagaimanakah perjalanan kerohanian daripada Paulus sampai ia memiliki moto yang sedemikian? Yaitu bahwa dikatakan tadi, kita boleh melihat bahwa Paulus dia punya satu iman kepada Tuhan, ya. Dikatakan mati untuk Kristus dan hidup itu adalah keuntungan. Hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kita melihat perjalanan daripada kerohanian Paulus. Hari ini kita akan melihat perjalanan Rasul Paulus sampai dia memiliki moto yang sedemikian. Dan kiranya pada pagi hari ini kita tahu apa artinya. Ya, apa artinya hidup bagi Yesus dan mati itu sebuah keuntungan. Paulus sebelum dia bertobat, saudara, kita lihat dia di dalam Kisah 9 ayat 1 sampai 2, dia penganiaya pengikut Yesus, murid Tuhan, dia penganiaya. Kita lihat ayat ini, saudara, ayat 1 sampai 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Hatinya selalu berkobar-kobar. Berkobar-kobarnya adalah hal-hal yang jahat. Hal-hal yang sungguh menyakitkan hati Tuhan. Ya, saudara, di sini dia hatinya berkobar-kobar adalah untuk membunuh murid-murid Tuhan. Karena dia adalah seorang penganiaya. Dan dia dikatakan kalau ketemu, dia minta surat, dia kepada majelis Yahudi yang di Damsyik ini, dia minta surat kalau nanti dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia akan tangkap. Ya, jadi di Damsyik itu dia punya tujuan, dia akan tangkap anak-anak Tuhan, kemudian dia bawa ke Yerusalem untuk dibunuh atau diadili, saudara. Begitu kejam. Hatinya berkobar-kobar untuk satu niat yang jahat. Berkobar-kobar. Saudara, kalau hati kita lagi berkobar-kobar dengan satu keinginan yang jahat itu sangat berbahaya. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan tetapi luar biasa, hati yang jahat ini. Hati yang penuh dengan kebencian kepada Yesus ini, ketika dia berjumpa dengan Yesus. Di Damsyik itulah dia berjumpa dengan Yesus. Di Kisah 2 ayat 3 sampai dengan yang ke-6 dikatakan demikian. Ayat ketiga kita lihat dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Niatnya ke Damsyik untuk menangkap orang percaya. Tetapi Tuhan lebih berkuasa. Tuhan ingin menghancurkan keangkuhan dan kesombongan daripada Rasul Paulus. Dan Tuhan punya rencana. Dia punya rencana yang indah. Dia punya rencana untuk membuat Rasul Paulus tahu siapa dia. Kita boleh lihat di sini, saudara, ketika dia jalan tiba-tiba luar biasa ya, saudara. Dia mendapat satu perjumpaan yang luar biasa. Ada sinar, cahaya memancar dari langit. Wow, pengalaman yang luar biasa. Ya inilah caranya Tuhan panggil Paulus. Kalau enggak cara demikian, Paulus seorang yang jahat ini mustahil diselamatkan. Tetapi Tuhan punya cara dalam menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Saudara pasti punya pengalaman bagaimana saudara bisa percaya kepada Yesus. Kalau saudara bukan lahir dari keluarga
anak Tuhan. Nah, di sini ketika cahaya itu memancar kepada dia, Paulus dikatakan ayat yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Akunya huruf besar yaitu Yesus. Tuhan bicara langsung lewat suaranya dari langit. Ya saudara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus yang rebah itu, saudara, dia sangat kaget luar biasa. Ada suara seperti ini dan ayat yang kelima jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Wah, luar biasa ada kata Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Saulus tahu suara yang dari atas itu bukan suara sembarangan, tetapi satu suara yang dia katakan sendiri, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu suara itu adalah suara Tuhan. Wah, gemeter sekali ya kalau kita lihat keadaan Saulus itu, dia jatuh rebah dengan ada satu sinar dan bersuara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Dikatakan katanya, ayat yang ke-6 katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Aku adalah orang pribadi yang engkau aniaya. Tetapi masuk ke kota, di situ engkau akan tahu apa yang harus kau perbuat. Nah saudara, kemudian Saulus ya dia ikuti, dan orang yang mengikuti dia, teman-temannya bingung juga, enggak ada orangnya kok ada suara. Ya kok Saulus yang gagah, yang punya kuasa, yang kalau berkata mungkin kata-katanya harus diikuti. Sekali dia berkata A, semuanya harus ikuti A. Tetapi dengan suara itu, mengapa Saulus bisa tunduk? Heran saudara. Dan kita lihat di sini, akhirnya saudara, kita melihat Saulus percaya dan bertobat. Nah saudara, Yesus berfirman, singkat cerita di dalam Kisah 9 ayat 11 itu, Yesus berfirman kepada Ananias. Ananias ini adalah murid Tuhan, saudara, murid Tuhan, dan dia percaya kepada Yesus, dan Tuhan berfirman ya lewat penglihatan kepada Ananias. Ayat 11 dikatakan firman Tuhan, ya Ananias, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Saulus di sini dikatakan di Tarsus itu saudara, di jalan itu, di rumah Yudas itu, dia keadaannya diberitahukan kepada Ananias, sekarang dia sedang berdoa. Saulus sedang berdoa yang kayaknya tidak mungkin, tetapi kita lihat di ayat ini Saulus berdoa. Ada sesuatu saudara yang Tuhan kerjakan. Kita lihat ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum, saya tulis berpuasa. Di Tarsus itulah ada satu perubahan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Saulus. 3 hari 3 malam itu dia ketika rebah itu saudara, kemudian dia tidak dapat melihat, ya Tuhan buat demikian, yang Paulus yang gagah perkasa jadi roboh dan tidak bisa buat apa-apa, buta, dan 3 hari dia tidak makan. Tetapi 3 hari itu ya kita tahu Yesus mati, dan pada hari yang ketika dia bangkit, ya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan selama 3 hari itu. Ketika itu Saulus dia akhirnya 3 hari itu luar biasa, dia mengambil sikap untuk berdoa. Artinya dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dan Yesuslah yang membuat sesuatu dalam kehidupan
Saulus atau Paulus ini. Dan kita melihat Yesus memakai Ananias ya untuk datang. Ayat ya di sini kita melihat Yesus mengubah hati Paulus. Terjadi pembalikan keadaan dari seorang penganiaya, pengikut Yesus menjadi seorang pengikut Yesus. Saudara, siapapun saya dan saudara, Tuhan dapat merubah kita karena Dia cinta kepada kita. Ketika engkau dan saya dan saudara, ketika kita belum percaya kepada Yesus, betapa mungkin kita jahat, betapa mungkin kata-kata serapah keluar, mungkin kita mengeluarkan hinaan, cercaan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi kalau pada hari ini saya dan saudara ada di tempat ini beribadah, bukankah karena Dia sudah mengubah kita? Amin. Ya, Dia mengubah Paulus, dan Paulus dalam berpuasa nggak makan, nggak minum ini saudara, keangkuhannya dipatahkan, kesombongannya dihancurkan, ya keinginannya ya yang jahat itu dihancurkan, dan Tuhan berkemurahan luar biasa. Setelah itu Paulus percaya dan bertobat dari dosa-dosanya dan beralih sepenuhnya kepada Kristus. Saya percaya selama 3 hari itu Saulus dia boleh bertobat karena dia tahu bahwa Tuhan yang harus dia sembah, yang dia aniaya itu adalah Yesus Tuhan yang dia nantikan sebagai Mesias. Nah saudara, bertobat ini luar biasa adalah proses perubahan hati. Proses perubahan pikiran yang mendahului pengalaman menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah saudara, Paulus dia bertobat, di mana dia di sini perubahan hatinya, pikirannya ketika dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara dan saya, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, menerima Dia, milikilah hati keinginan untuk bertobat. Saulus dia bertobat saudara. Kita boleh lihat setelah dia bertobat saudara, Paulus dibaptis. Ada ayatnya saudara, kita baca ayat Kisah 9 ayat 17 dan 18. Lalu pergilah Ananias, nih semulanya Ananias gak mau pergi saudara, gak mau doain Paulus. Tuhan, dia ini orang jahat Tuhan, jahat sekali. Dia tujuan ke Damsyik adalah menangkap anak-anak Tuhan. Dia tujuannya untuk membunuh pengikut engkau. Kenapa engkau mau selamatkan dia? Kalau bahasa sehari-harinya. Tetapi Tuhan bilang kepada Ananias, pergilah karena dia aku mau tangkap menjadi pengikutku. Amin. Dia akan dipakai menjadi seorang penginjil yang memberitakan Yesus, bukan mencela tetapi memberitakan siapakah Yesus. Nah, saudara, di sini kita lihat ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ya, rumah Yudas di situ, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Ananias datang dan Saulus sudah tahu sebetulnya nanti akan datang Ananias. Kalau saudara tahu ceritanya dan bahwa nanti Ananias akan tumpangkan tangan, berarti apa? Berarti Tuhan sudah membukakan sesuatu dalam kehidupan Paulus. Paulus tahu bagaimana dia dipenuhkan dengan Roh Kudus saudara. Sebelum dibaptis dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus dan Roh Kudus itu berbicara dalam kehidupan Paulus. Dikatakan kemudian ia menumpangkan tangan atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh Roh Kudus. Wah, kasih karunia Tuhan luar biasa saudara. Tuhan mau membukakan kembali matanya Paulus yang sudah dibutakan oleh Tuhan dan dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat bahasa kata-kata ini bahwa dia sebelum dibaptis sudah penuh dengan Roh Kudus. Tuhan sudah berbicara.
Tuhan sudah berbicara, haleluya. Dan ayat 18, dan seketika itu, saya percaya ini Paulus dia bertobat sungguh-sungguh. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Ketika dia ditumpangkan tangan oleh Ananias, selaput matanya gugur, ia bangun, lalu dibaptis. Berdoa tadi ya, kemudian dia bertobat, dia percaya dan dia dibaptis. Paulus dibaptis sebagai tanda ketaatannya kepada Yesus dan menjadi bagian dari komunitas orang percaya. Dia dulu bukan pengikut Yesus, tetapi sekarang dia punya satu keinginan menyatakan diri untuk dia dibaptis, bahwa dia sekarang adalah pengikut Yesus yang sejati. Saudara, baptisan air adalah tindakan menyatakan diri kepada dunia tentang perubahan hidup. Saudara dan saya dibaptis, ada yang belum dibaptis? Saudara yang sudah dibaptis ingat ini, bahwa ketika kita dibaptis kita punya satu tindakan, kita mulai siap untuk menyatakan diri kepada dunia. Kepada orang percaya dan orang yang tidak percaya, menyatakan diri kita bahwa kita sudah berubah dan kita meninggalkan hidup yang lama. Hidup yang lama, hidup yang kotor, hidup yang penuh dengan cacian, hidup yang penuh dengan tipu muslihat, hidup yang penuh dengan sesuatu yang jahat, sesuatu yang merugikan orang lain, sesuatu yang ingin membunuh orang lain dengan kata-kata. Oh haleluya, sesuatu yang ingin menghancurkan, sesuatu yang mungkin merusak diri kita. Dosa-dosa yang tersembunyi itu Tuhan ubahkan. Kita mau katakan, aku berubah, aku mau berubah, aku mau dibaptis air. Nah pernyataan dan aku mau hidup baru. Ya, pernyataan atas iman kita kepada Yesus. Dulu aku penyembah berhala, tetapi sekarang aku mau dibaptis karena aku adalah memiliki iman dan aku punya komitmen untuk mengikuti Dia. Saudara, inilah artinya saudara memberi diri untuk dibaptis. Jadi baptisan itu maaf, jangan karena mau menikah. Sedih Yesus saudara. Saudara mau menikah dibaptis, aduh. Imannya dari mana ya? Saya itu kadang-kala bertanya-tanya dalam hati, imannya dari mana? Kok kita mau ya? Itu menjadi satu pertanyaan. Haleluya, ramatakara nakiyala masangkara matakara. Orang yang mau menyatakan dirinya pengikut Yesus dan mau dibaptis, dia harus sudah bertobat. Ya haleluya, dia harus mau berubah bukan karena sesuatu, karena ada keinginan keuntungan diri sendiri. Jadi saudara, ingatkan kepada anak-anak kita, jika mereka mau dibaptis mereka harus sudah bertobat. Lahir baru, jangan mau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru datang. Dan itu mau disaksikan kepada orang banyak. Setelah dibaptis, saudara Rasul Paulus, jadi dia kan tadi udah beri dirinya dibaptis dan setelah dibaptis, nah ini yang luar biasa. Dia menjadi saksi Kristus. Saudara, luar biasa setelah dia dibaptis, dia dulu benci kepada Yesus, tetapi sekarang dia dipakai untuk menjadi saksi Yesus. Ini saya kalau baca ayat ini saya nangis saudara. Karena saya boleh melihat diri saya di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 16. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yang di luar iman. Aku adalah seorang yang jahat, Rasul Paulus katakan, penghujat, ganas. Ganas, suka marah-marah, suka perintah-perintah, ganas. Kata-katanya mesti diikuti. Saudara,
Itu dia katakan aku lakukan di luar iman. Waktu aku belum percaya. Ayat 14 malah, tetapi malah aku yang demikian hancur dan rusaknya. Dikatakan malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya. Kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tapi di sini dia boleh katakan kepada seluruh dunia dan kepada saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetapi malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpah. Siapakah saya dan saudara kalau hari ini saudara adalah orang-orang yang dikasihinya. Dulu mungkin saudara seorang pengecut, tetapi oleh kemurahannya saudara datang kepada dia, beribadah kepadanya. Tadi pujian nyanyi glory. Kita mau merayakan siapakah Yesus. Kita berani mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita sudah dirubah oleh dia. Dan kita mau katakan dulu aku demikian, tetapi sekarang aku dikasihi oleh dia. Haleluya saudara. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa saya dan saudara justru diselamatkan. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus sadar di antara semua karena dia penganiaya. Ya, penganiaya yang dibenci. Jadi kalau ada Paulus datang, murid-murid Tuhan pada ketakutan. Ya. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 15. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dia bawa dirinya. Ya, dia ingin menyatakan bahwa justru aku yang begitu rusak dikasihaninya supaya juga dia jadi contoh buat saya dan saudara. Amin. Dia jadi contoh buat saya dan saudara supaya kita juga ingin dan mendapat kehidupan yang kekal. Dia boleh katakan sekali Yesus tetap Yesus karena dia rindu memperoleh kehidupan yang kekal. Saya dan saudara, mari sekali Yesus tetap Yesus karena rindu memperoleh sampai akhir saudara hidup yang kekal. Nah ini ayat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, saudara, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi. Ini orang yang udah dibaptis saudara. Melainkan hidupku Yesus yang ada. Aku beriman kepada Yesus. Ya, supaya apa saudara dikatakan yang mengasihi aku dan Yesus menyerahkan dirinya untuk aku. Kita ada karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena dia mati buat kita. Dia rela menderita supaya saya dan saudara bisa direbut. Dan lewat kematiannya benar saudara direbut. Saya dan saudara direbut, kita diselamatkan. Kemudian kita menjadi pengikutnya dan kita dibangkitkan oleh dia. Haleluya. Saudara, Paulus kita boleh melihat kerinduannya adalah dia menjadi serupa dengan Yesus. Enggak berhenti di situ saudara, udah dibaptis ini dia sudah menjadi sesaksi, kemudian lewat setelah dia baptis ya dia menjadi saksi, dia bukan sekedar bersaksi, orang kan pinter kalau bersaksi, pandai sekali bersaksi, tetapi
Ditunjukkan saudara kesaksiannya itu dia mau menjadi serupa dengan Yesus. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia. Ini yang selalu ditekankan oleh gembala. Serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sia-sia saudara ikut Tuhan tapi kita tidak mengalami kebangkitan karena kita jatuh dalam dosa. Tetapi mari sekali Yesus tetap Yesus, haleluya, sampai mati, sampai maut, sampai paket waktu kita selesai. Kita mau tetap setia dan kenal dia. Saudara mengenal Yesus caranya ya beribadah demikian. Saudara dengar firman, saya dan saudara pun diperbaharui terus lewat firman. Tambah kenal, tambah diperbaiki, tambah diperbaharui, tambah menjadi bagus. Paulus rela mengalami penderitaan yang besar dalam pelayanannya. Dan ia melihat hal ini sebagai bagian dari persekutuannya dengan Kristus. Dalam penderitaannya sebagaimana motonya, hidup adalah Kristus. Walaupun dia menderita, dia punya moto ini bahwa dia harus hidup adalah untuk Kristus. Hidupnya adalah Kristus sehingga saudara dia bisa kuat dalam menghadapi segala hal. Ia mengingini untuk mengalami kebangkitan dari antara orang mati seperti yang dialami Yesus. Jadi dia tahu Yesus bangkit dan dia rindu mengalami itu karena ingin serupa dengan Yesus lewat penderitaan dan kematiannya dan lewat kebangkitannya sehingga dapat mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus sebagaimana motonya, mati adalah keuntungan. Amin. Jadi saudara harus tahu mati untuk hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Itu maksudnya apa? Ya ini saudara. Dan kita boleh lihat setelah dia dibaptis, Yesus dalam hatinya adalah yang terutama. Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya dan pedang. Dia bilang ini yang dia alami 2 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 5 kali disesa orang Yahudi. Dia masuk dalam penderitaan Yesus jadi gak asal ngomong saudara. Paulus ini luar biasa, dia tidak asal ngomong, asal khotbah, tapi dia lakukan. 5 kali disesa orang Yahudi, masuk keluar penjara ya. Setiap kali 40 kurang dari 1 pukulan. 3 kali diderah, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Mengalami juga bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak orang-orang palsu. Ya saudara, ini Paulus, kalau kita mungkin berat ngalami ini, mungkin menyerah saudara. Tapi inilah moto dia, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dia katakan ini, dia lakukan. Dan kita lihat apa yang dia lakukan. Kemudian setelah dia dibaptis percaya kepada Yesus, dia dipakai oleh Tuhan. Dia memelihara iman sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara masih imannya kepada Yesus? Saudara masih punya iman kepada Yesus? Haleluya, saudara masih, saya percaya saudara masih. Amin, amin. Masih punya iman. Walaupun ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada sesuatu yang saudara alami. Saya katakan kepada Pak Hani, apapun yang kita alami mungkin sakit, itu duri yang Tuhan beri dalam daging supaya kita tidak jadi sombong. Paulus dipakai luar biasa, Tuhan kasih dia duri saudara. Supaya gak sombong, ketika dia sombong durinya itu nusuk-nusuk. Oh iya, semua karena Tuhan, semua karena Yesus. Amin. Nah ayat yang ke-8, 2 Timotius 4 ayat 8, dia mempertahankan iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Paulus katakan bukan aja aku yang ngalami, bukan aku aja yang akan diberikan mahkota kebenaran itu. Tetapi kepada semua orang yang menantikan kedatangannya. Semua orang yang tetap setia, semua orang yang tetap memelihara iman. Sampai akhir, sampai selesai kata Bapak Gembala paket waktunya. Paket waktu saudara dan saya berapa kita nggak tahu, tetapi hari ini tetaplah pelihara iman sampai selama-lamanya, besok dan seterusnya. Dimanapun kita berada, peliharalah iman. Walaupun dalam perdagangan ada hal-hal yang ingin membuat saudara jadi curang, ingat Yesus gak pernah curang, aku gak boleh. Untung sedikit, puji Tuhan, yang sedikit dia dapat robah, dia dapat tambahkan karena berkat itu datang dari dia. Amin saudara, penutup. Teladan iman Paulus saudara, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup, ini teladan dia ya, adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak heran bahwa hidupnya sepenuhnya didedikasikan bagi Kristus. Dan jika ia mati, ia pun mendapat keuntungan, yaitu kehidupan kekal bersamanya. Amin saudara, untungnya kita dapat kehidupan yang kekal. Jadi setia sampai akhir kehidupan kekal, jangan sampai kita nggak dapat itu. Nah, bagaimana dengan kita? Sebagai umat Allah, mari kita hidup sesuai dengan panggilannya dan menjadi saksinya di dalam dunia ini dan memelihara iman sampai akhir. Sama-sama yuk, sekali Yesus tetap Yesus. 1, 2, 3. Tetap Yesus. Sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Beri kemuliaan bagi dia, Yesus Tuhan kita. Ku hidup karena percaya aku punya Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian ini. Kita mau menyembah dia karena kita punya Yesus yang besar itu. Kita mau rayakan dia, kita mau katakan Tuhan, aku mau mengikuti Engkau sampai akhir. Haleluya, haleluya.